Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung Anugerah Ilahi dengan nomor BP 23101152630166. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan atau PKL di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Berikut yang pertama ada bab 1 sebagai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang PKL. KPU Kota Padang merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu dan pilkada secara jujur, adil, dan transparan. KPU bertanggung jawab mengelola seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendataan pemilih hingga penghitungan suara. Tingginya jumlah keberagaman masyarakat Kota Padang menuntut pelayanan yang efektif dan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem layanan tamu dilakukan untuk mendukung pelayanan administrasi yang lebih efisien di KPU Kota Padang. Tujuan dari PKL ini adalah yang pertama menerapkan ilmu teknik informatika dalam dunia kerja. Yang kedua, membantu KPU Kota Padang memulai pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketiga, menambah pengalaman serta memahami sistem kerja di instansi pemerintahan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan teknis, komunikasi, kerja sama tim, dan profesionalisme. Manfaat PKL yang pertama bagi saya atau penulis, meningkatkan pengetahuan pengalaman serta keterampilan teknis dan profesional dalam dunia kerja. Bagi instansi yang terkait, membantu kegiatan administrasi dan memberikan dukungan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Bagi mahasiswa, menambah pemahaman tentang lingkungan kerja, membentuk sikap profesional, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama. Bagi universitas, menjadi bahan evaluasi kurikulum, serta meningkatkan kerjasama dan reputasi universitas dengan instansi yang terkait. Bagi KPU Kota Padang, mendapatkan bantuan tenaga dalam kegiatan administrasi dan peningkatan efisiensi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, bab 2, tinjauan umum mengenai perusahaan. Profil singkat dari KPU Kota Padang. Yang pertama adalah KPU Kota Padang merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu di tingkat kota yang bertugas melaksanakan seluruh tahapan pemilu dan pilkada. Yang kedua, dibentuk sebagai dari sistem demokrasi Indonesia yang bersifat mandiri, nasional, dan tetap. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemilu. Yang keempat, berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik. Lokasi dari KPU Kota Padang adalah Jalan Syekh Umar Khalil nomor 42, Kecamatan Kuraji, Kota Padang, Sumatera Barat. Visi dan misi KPU Kota Padang. Yang pertama, visi menjadi penyelenggara pemilu umum yang mandiri, profesional, dan berintegrasi untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Misi dari KPU Kota Padang adalah yang pertama, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang transparan. Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, mengoptimalkan teknologi informasi. Selanjutnya ada struktur organisasi KPU Kota Padang yang memiliki struktur organisasi yang terdiri atas unsur komisioner dan sekretariat yang saling mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu. Komisioner terdiri atas ketua komisioner, teknis penyelenggaraan, teknis perancangan data dan informasi, sosialisasi pendidikan dan sosialisasi pendidikan dan SDM. Selanjutnya ada hukum dan pengawasan. Untuk sekretariat, yang pertama ada sekretaris, yang kedua ada teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum, yang kedua ada keuangan umum dan logistik, yang ketiga ada partisipasi humas dan SDM, yang keempat ada perencanaan data dan informasi. Dan pada PKL saya ditempatkan pada keuangan umum dan logistik. Tugas KPU Kota Padang adalah yang pertama menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu,
Yang kedua, mengolah data pemilih. Yang ketiga, melakukan rekapitulasi hasil pemilu. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, wewenang KPU Kota Padang adalah yang pertama menetapkan jadwal pemilu, yang kedua membentuk badan ADHOC atau PPK atau PPS atau KPPS. Yang ketiga menetapkan hasil pemilu, yang keempat memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan. Kewajiban KPU Kota Padang yang pertama melaksanakan tahapan pemilu tepat waktu, yang kedua memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, ketiga mengelola data dan arsip pemilu, yang keempat menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada pelayanan publik pada KPU Kota Padang. Yang pertama pelayanan informasi publik, yang kedua sosialisasi dan pendidikan pemilih, yang ketiga pemuktahiran data pemilih, yang keempat administrasi kepemiluan dan pengaduan masyarakat, yang kelima pelayanan melalui website dan media sosial. Selanjutnya ada bab 3 pelaksanaan praktik kerja lapangan, yang waktu dan tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan dilakukan adalah tanggal 11 Maret 2026 sampai 30 April 2026 yang bertepat pada KPU Kota Padang yang dilaksanakan pada bagian keuangan umum dan logistik. Tugas selama PKL, tugas pokoknya adalah 1. Mengembangkan sistem layanan tamu, 2. Membantu pelayanan tamu, 3. Melakukan input data administrasi, yang keempat membantu kegiatan operasional kantor. Pengembangan sistem layanan tamu sebagai tugas utama yang diberikan harus mencakup fitur. Yang pertama ada buku tamu sebagai media untuk tamu yang telah berkunjung ke KPU Kota Padang agar terdata. Selanjutnya ada bagian reservasi yang bertujuan untuk agar tamu yang digunakan tamu untuk melakukan reservasi. Selanjutnya ada dashboard, kemudian ada login admin, kemudian ada grafik statistik untuk melihat seberapa banyak kunjungan yang dilakukan oleh tamu ke kantor KPU Kota Padang. Selanjutnya ada fitur ekspor data agar memudahkan petugas untuk mengekspor data tamu yang berkunjung ke KPU Kota Padang. Selanjutnya ada hasil PKL atau praktik kerja lapangan. Yang pertama ada sistem layanan tamu berhasil dikembangkan. Kedua, mendukung pengelolaan data tamu secara digital. Yang ketiga, menyediakan dashboard dan laporan kunjungan. Yang keempat, membantu meningkatkan efisiensi pelayanan tamu di kantor KPU Kota Padang. Selanjutnya ada bab keempat sebagai penutup, terdiri atas kesimpulan. Praktik kerja lapangan memberikan pengalaman kerja nyata di lingkungan KPU Kota Padang. Yang kedua, berhasil menerapkan ilmu teknik informatika melalui pengembangan sistem layanan tamu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan teknis, komunikasi, kerjasama, dan profesionalisme. Yang keempat, sistem yang dikembangkan membantu meningkatkan efisiensi pelayanan tamu dan pengolahan data. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, mengembangkan sistem layanan tamu dengan fitur yang lebih lengkap. Yang kedua, melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara KPU dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan PKL. Yang keempat, memberikan pembekalan yang lebih baik kepada mahasiswa sebelum PKL. Baiklah, terima kasih atas kesempatan untuk presentasi kali ini. Saya Agung Anugrah Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.